Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, kita sudah terhubung dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009. Selamat siang, Pak Susno. Selamat siang para pemirsa sekalian. Baik, Pak Susno, bagaimana Anda melihat perkembangan penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan ini? Pertama, saya melihatnya bahwa telah beralih dari kasus rekayasa Sambo itu sudah dipatahkan dan sudah masuk kepada penyidikan yang bukan hasil rekayasa. Walaupun di tengah perjalanan ada hal-hal yang dirasakan kurang tepat gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak rekomendasi gitu. Misalnya ada rekomendasi Komnas HAM, ada rekomendasi Komnas Perempuan yang minta agar didalami kasus pelecehan di Magelang. Padahal kasus pelecehan dalam bentuk apapun itu sudah dihentikan. Bahkan penghentiannya itu disertai keterangan yang sangat jelas. Tidak ada tindak pidananya. Nah, jadi luar biasa itu. Baik. Dan dinyatakan oleh Bapak Kapolri di depan sidang Komisi 3 DPR yang mewakili rakyat Indonesia. Kalau itu dimentahkan, dicabut, kemudian dikerjakan hasil rekomendasi itu, apalah jadinya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri yang sangat kita perlukan ini. Jadi itu membuang-buang waktu. Nah, kita tidak tahu apakah di dalam rekonstruksi ada rekonstruksi tentang pelecehan di Magelang. Semoga saja tidak ada. Kalaupun ada yang mirip-mirip, itu bukan rekonstruksi pelecehan. Kemudian yang berikut, ya, ada sebagian orang bertanya-tanya, gitu kan, kok berkas sudah dikirim, tapi berita acara rekonstruksi baru dilakukan. Apakah itu yang menjadi kekurangan daripada berkas yang dikirim? Baik. Ataukah rekonstruksi itu hanya untuk PC saja? Nah, kan kalau itu adanya, berarti pengiriman berkas kemarin agak tergesa-gesa. Tapi tidak apa-apa lah, itu bagus ya, sudah dilengkapi. Nah, kasus ikutannya ini yang ditunggu gitu. Masyarakat menunggu. Kalau Polri sudah tidak terlalu sibuk, berkas pertama terdakwa, dalangnya, eksekutor yang membantu, yaitu 4 berkas plus 1 putri sudah diterima oleh jaksa penuntut umum. Masyarakat kan menunggu apa hasil daripada sidang kode etik. Baik. Sidang kode etik sudah berjalan bagus, tetapi sidang kode etik itu perkaranya apa? Gitu. Adakah pidananya? Ternyata banyak yang ada pidananya. Merusak tempat kejadian, menghilangkan barang bukti yang dikenal dengan merintangi penyidikan. Itu perbuatan pidana. Baik. Tidak cukup hanya dengan kode etik. Karena kode etik tidak mengesampingkan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana di depan pengadilan. Baik, Pak Susno. Demikian juga, ya. Ya, Pak Susno, kita melihat sidang etik ini kan sejumlah anggota Polri ini sudah menjalani sidang etik. Yang terakhirnya ada AKBP Jerry Raymond Siagian yang dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, kemudian ada AKBP Pujiarto juga, dan sejumlah anggota Polri lain yang telah terlebih dahulu menjalani sidang etik. Apakah Anda melihat sidang etik ini bagian dari bersih-bersih Polri? Itu secara hukum memang harus demikian gitu kan. Kalau tidak dilakukan sidang etik, jadi masyarakat akan bertanya kenapa tidak ditindak. Tetapi jangan sampai sidang kode etik ini justru menghilangkan kepercayaan. Mengapa? Karena sidang kode etik tidak menghapuskan tindak pidana. Karena ada pertanyaan di masyarakat gitu ya. Betul.
kok hanya di sidang kode etik, kenapa tidak dipidanakan? Padahal itu harus gitu. Wajib hukumnya dipidanakan. Apalagi tadi saya dengar Pak Dedi, Kadif Humas Polri menyatakan bahwa si A melakukan pelanggaran berat. Di samping pelanggaran berat, melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar daripada penyidikan. Nah itu harus itu. Jadi semua yang melanggar kode etik dan divonis bersalah, maka harus dilihat mana yang ada pidananya. Merusak dan menghilangkan barang bukti, menghambat jalannya penyidikan, itu semua pidana. Baik. Tinggal nanti pidananya apakah hanya pidana penghalangan jalannya penyidikan, atau mereka justru turut serta di dalam peristiwa pertama, pembunuhan direncanakan dan pembunuhan tidak direncanakan, tinggal mana yang beratnya. Pak Susno, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda komersial break, Pak. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Kabar Siang akan segera kembali. Anda kembali di Kabar Siang. Pemirsa, kita kembali bergabung dengan Pak Susno Duaji untuk melihat perkembangan penanganan kasus pembunuhan berencana ini. Tadi Anda katakan, Pak Susno, bahwa dalam kode etik ini tidak hanya dilihat ada pelanggaran kode etik saja, tapi juga di situ ada pelanggaran pidana yang juga dilakukan. Nah, pihak kepolisian ini membagi ada pelanggaran berat, ada pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan di situ. Nah, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Kalau pelanggaran ringan kode etik, misalnya terkait administrasi saja, nah makanya dia tidak sampai kepada pemecatan, tidak sampai kepada dipidanakan. Kemudian pelanggaran sedang itu kita lihat, misalnya ada menghalangi jalannya penyidikan, gitu kan? Tapi menghalanginya itu secara ringan, maka dia terkena dua, terkena pelanggaran kode etik, kemudian terkena juga pidana. Ada yang berat misalnya dia merusak dengan sengaja barang bukti yang akan dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan ini. Misalnya yang dirusak itu adalah CCTV atau decoder daripada CCTV. Dia rusak, dia hancurkan sehingga nggak bisa dibaca lagi. Nah itu udah dengan sengaja. Walaupun dia mengatakan ini perintah. Dan yang memberi perintah mengatakan, ya saya yang merintahkan. Tapi di dalam kode etik itu, si pemberi perintah tidak boleh menyampaikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum. Si penerima perintah, hukumnya wajib menolak perintah yang melanggar norma hukum dan juga harus melaporkan kepada atasan si pemberi perintah. Baik. Maka yang demikian tidak hanya kena pidana, misalnya menghalangi jalannya penyidikan, bisa juga kena pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan sengaja menutupi suatu tindak pidana. Pidananya tidak pidana apa? Tidak pidana pembunuhan. Jadi hukumannya jauh lebih berat daripada menghalangi atau menghambat jalannya penyidikan. Jadi dia harus diproses secara pidana, diajukan di dalam peradilan. Tidak cukup begitu saja. Nah ini kita tunggu nanti Polri untuk menyampaikan orang-orang yang terkena pidana dan kode etik berat harus diajukan sebagai tersangka di dalam tindak pidana. Baik. Kalau tidak, maka akan merusak citra Polri. Apa merusaknya? Merusaknya karena ada praanggapan di luar. Wah, kalau sudah di kode etik kan, selesailah sudah itu. Hilang pidananya. Nah, itu tidak boleh. Karena itu hukum. Ya. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Begitu. Baik, jadi kita tunggu saja. Pak Susno, artinya 7 tersangka obstruction of justice ini selain menjalani kode etik juga akan menjalani pidana ya, hukum pidana maksudnya? Iya, bagi yang melanggar pidana harus pidana. Nah pidananya tadi saya katakan yang ringan yaitu menghalangi jalannya penyidikan. Baik. Nah itu ancaman hukumannya kan ringan, tidak sampai tahun-tahunan. Tetapi
kalau ikut sebagai digolongkan menolong atau membantu atau turut serta di dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, maka ancaman pidananya jauh lebih berat gitu. Baik, untuk AKBP Jerry Ya. sendiri Pak, Anda melihatnya seperti apa? Kan juga ini dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, kemudian diduga melakukan pelecehan dan mengambil alih laporan kasus skenario dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati. Anda melihat AKBP Jerry ini juga apakah akan ditetapkan statusnya sebagai tersangka untuk kasus pidana juga, Pak? Kalau saya patokan saya kan tidak kira-kira ya, tapi penjelasan resmi daripada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang disampaikan oleh Kadip Humas, yaitu Irjen Pol Didi. Dia katakan terkena pelanggaran kode etik berat, dan tidak hanya itu, tidak hanya menghambat jalannya penyidikan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan di luar daripada penyidikan. Wah, ini berat, berarti dia bukan hanya pelanggaran, bukan hanya tindak pidana menghalangi jalannya penyidikan, tapi tindak pidana yang jauh lebih berat daripada itu. Baik. Jadi masyarakat menunggu gitu, akan memantau dipidanakan apa tidak gitu. Kalau sama saja dengan yang lain, maka artinya sidang kode etik itu akan dinilai oleh masyarakat bahwa itu sebagai menutupi kejahatan gitu. Baik. Terakhir Pak Susno, bagaimana pandangan Anda dengan keterangan yang berubah-ubah dari awal hingga kini? Yang terakhir ini salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Bribka Riki Rizal, yang berbalik arah merubah kesaksian dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo di awal. Ini seperti apa, Pak? Pertama, tersangka dan kelak menjadi terdakwa di depan pengadilan, bebas dia untuk berbohong. Bebas dia untuk berubah, bahkan bebas untuk mencabut keterangan yang telah dituangkan di dalam berita acara. Tetapi kita nilai dulu keterangan berubahnya bagaimana. Misalnya dia mengatakan bahwa keterangan pertama yang saya berikan tidak benar, yang benar adalah yang ini. Kejadian di Magelang begini, kejadian di Duren 3 adalah begini. Oleh karenanya saya minta perlindungan LPSK, dikarenakan dulu saya memberikan keterangan tidak benar, yang dulu yang tidak benar, karena saya secara psikologis takut. Gitu. Nah, baru dinilai keterangan terakhirnya, dicocokkan dengan keterangan saksi yang lain, dicocokkan dengan alat bukti yang lain, ternyata benar apa yang dia berikan terakhir, maka yang terakhir yang dipegang oleh penyidik. Dan mudah-mudahan keterangan terakhirnya ini akan sama dengan yang dia berikan di depan pengadilan pada waktu yang akan datang. Nah, maka orang seperti ini saya kira menjadi pertimbangan oleh LPSK untuk diberikan perlindungan. Setelah diberikan perlindungan, maka dia dapat memberikan keterangan dengan bebas, tidak takut lagi, dan inilah keterangan yang sangat bagus yang mendukung pembuktian di depan pengadilan yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Susno atas perbincangannya yang menarik siang ini. Telah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat siang Pak. Selamat siang.